Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Zakat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi. Mudah-mudahan perjumpaan ini perjumpaan penuh barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Perjumpaan karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pertemuan ini memberikan kemanfaatan, baik kemanfaatan lahir dan batin, kemanfaatan dunia dan juga kenikmatan akhirat. Alhamdulillah di arsala rasulahu bil wa dinil haq yudhiru ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billah. Salam dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan memberikan syafaat nanti kita pada yaumil akhirat. Jangan lupa selalu rutin kita berselawat. Pagi usahakan 10 kali kita minimal berselawat kepada Rasulullah SAW. Sore kita berselawat minimal 10 kali kepada Rasulullah SAW. Dan nanti dijamin di yaumil akhir kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Tiada ada nabi yang mampu memberikan syafaat kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Pemirsa Zakat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini akan melanjutkan kisah-kisah yang lain. Kisah yang ini adalah sebuah kisah yang terkait dengan mustajabnya sebuah doa, terkabulnya sebuah doa yang dilantunkan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa doa mukhul ibadah. Doa itu adalah intinya daripada ibadah. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan, diriwayatkan dari Abu Ya'la, bahwa ad-du'a'u filahul muslim wa imaduddin wa nurus samawati wal ard. Doa itu adalah seperti pedangnya umat Islam, imaduddin sebagai tiangnya agama, wa nurus samawati wal ard, dan cahaya yang ada di langit dan bumi. Subhanallah, luar biasa dahsyatnya doa ya. Kadang-kadang kita merasa, wah, nggak perlu doa lah, ngapain kita terlalu banyak minta pada Allah padahal kita ibadahnya sedikit ya. Ngapain asal hal yang sepele saja kita harus berdoa kepada Allah. Padahal untuk hal yang sepele Rasulullah mengatakan, bahkan hatta untuk meminta garam pun silahkan berdoa kepada Allah. Walaupun ya Allah berikanlah garam, misalnya hari ini saya nggak ada garam. Apalagi yang doa-doa besar, minta jodoh, rezeki, minta keselamatan. Dan doa yang paling sering diucapkan oleh Allah, diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini adalah doa yang paling sering diucapkan oleh Rasulullah SAW. Maka sering disebut dengan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikanlah aku kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Tidak hanya cukup kebahagiaan dunia dan akhirat, tapi dilanjutkan, waqina adzabannar, dan bebaskanlah aku, hindarkanlah aku dari siksa api neraka. Yang kita berharap nanti ketika kita di yaumil akhir, yaumil hisab, kita sudah bahagia di dunia, bahagia di akhirat itu adalah surga. Waqina adzabannar artinya kita tidak sampai masuk ke dalam api neraka. Ini adalah doa yang luar biasa yang kita terhindar dari api neraka. Kita masuk surga, insya Allah seluruh umat Islam masuk surga. Cuma masalahnya berapa lama kita ada di dalam neraka. Dicuci dulu dosa-dosa kita. Dan inilah yang satu yang luar biasa berat, karena siksanya begitu dahsyat. Tidak ada satupun manusia yang mampu menahan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Zakat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah ini mungkin bisa menginspirasi bagaimana Allah mengabulkan semua doa-doa kita. Ya, sebutkan di masa-masa sekarang ini ada seorang dokter spesialis bedah yang sangat terkenal di Pakistan bernama Dr. Ihsan. Dr. Ihsan ini ada undangan untuk mengadakan sebuah seminar tentang kesehatan di sebuah negara yang sangat penting. Beliau sudah naik pesawat, begitu pesawat naik sudah 1 jam, tiba-tiba pesawat harus kembali lagi dan mendarat di sebuah bandara di daerah tertentu. Dari situ pesawat harus dibetulkan selama 16 jam. Padahal perjalanannya tinggal sedikit lagi. Bagaimana kecewanya Dr. Ihsan ini ya. Kemudian datang kepada petugas, wahai petugas ya, saya tidak bisa menunggu lama ini karena saya mempunyai seorang yang dokter spesial sangat dibutuhkan di sana, ada acara penting dan seterusnya. Wahai dokter, kalau engkau tidak sabar, Anda bisa
naik mobil sewaan. Menyewa mobil, perjalanan kalau naik mobil tinggal 3 jam berada di sana. Akhirnya naiklah Dr. Ihsan ini naik mobil. Naik mobil bersama dengan beberapa orang, dan qadarullah, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi tiba-tiba hujan deras, gelap luar biasa, dan sopir yang membawa mobil ini ternyata tersesat menuju sebuah pelosok yang tidak tahu harus kemana. Subhanallah. Belum selesai sampai di situ, sampailah dia di sebuah rumah. Dia ketuk rumah itu, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Dijawab, ternyata ibu-ibu yang berada di sana. Dipersilahkan masuk. "Wahai ibu, bolehkah saya pinjam telepon di sini?" Maka ibu ini dengan ringan ketawa, "Di sini tidak ada telepon. Ini adalah kampung yang sangat terpencil, jauh dari mana-mana. Tidak ada telepon sama sekali." Kemudian Dr. Ihsan ini dipersilahkan duduk. Kemudian ibu itu menyiapkan makanan untuk Dr. Ihsan tadi, diberikan makanan. Kemudian ibu ini kemudian lanjut sholat, karena sudah malam sholat tahajud. Dalam sholat tahajudnya, ibu tadi juga berdoa. Kemudian dilihat di samping dari ibu tadi ada seorang anak kecil. Ada seorang anak kecil, kemudian Dr. Ihsan tadi bertanya, "Wahai ibu, ini siapa?" "Ini adalah cucuku, wahai bapak. Ini adalah cucuku yang sudah sakit. Sudah lama sekali sakit. Aku berdoa terus kepada Allah untuk diberikan kesembuhan. Seluruh doa-doaku sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali doaku yang satu ini." "Apa doamu, wahai ibu?" "Aku berdoa kepada Allah agar aku dipertemukan dengan Dr. Ihsan. Menurut dokter-dokter yang ada di sekitar sini, sakit anakku ini tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali seorang ahli bedah yang bernama Dr. Ihsan. Tetapi Dr. Ihsan ini tinggalnya sangat jauh sekali, sehingga tidak mungkin aku membawa anakku ini, cucuku ini, ke tempat yang begitu jauh, karena dia akan terasa sakit dan tentu memerlukan biaya yang sangat besar." Subhanallah. Dr. Ihsan ternyata sudah ada di depan mata dari ibu tersebut. Dengan gemetar, Dr. Ihsan tadi mengatakan, "Ibu, akulah Dr. Ihsan." Subhanallah. Sebuah rasa yang sangat dahsyat yang dirasakan antara Dr. Ihsan dengan ibu tadi. Bagaimana Allah begitu mengabulkan seluruh doa-doa dengan dipertemukannya ibu tadi dengan Dr. Ihsan yang selalu didoa-doakan untuk bisa menyembuhkan dari cucunya. Pemirsa Zakat TV, kisah ini akan kita lanjutkan berserta himaknya setelah yang satu ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Pemirsa Zakat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dua insan yang dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Dr. Ihsan dan ibu tadi, yang dipertemukan karena Allah, qadarullah. Bagaimana kalau kita lihat perjalanan Dr. Ihsan dari sebuah tempat karena pesawat yang berhalangan, kemudian datang dengan kendaraan yang disebabkan oleh cuaca yang buruk. Itu adalah kehendak Allah untuk dipertemukan dengan seorang ibu yang sangat membutuhkan pertolongan untuk cucunya yang sakit tadi. Subhanallah. Mungkin kita semuanya pernah merasakan bagaimana dahsyatnya terkabulnya doa kita. Di antara kita mungkin berdoa, "Ya Allah, berikanlah aku rezeki." Tiba-tiba ada yang datang memberikan makanan. "Ya Allah, berikanlah jodoh." Tiba-tiba ada yang memperkenalkan dengan seseorang. "Ya Allah, minta pekerjaan." Alhamdulillah, tiba-tiba kita dipanggil karena lamaran kita, dan seterusnya. Itu kita bisa merasakan bagaimana emosionalnya hati kita ketika kita diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini
menjadi kekuatan kita semakin berimannya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak ada doa yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua doa ya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ud'u astajib lakum. Berdoalah maka akan aku kabulkan. Ya, surat Al-Baqarah ayat 187 sebutkan ya. Ketika faida sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka katakanlah aku ini dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Ketika hambaku ini berdoa, maka aku kabulkan. Maka dari itu falyastajibu li wal yu'minu bi. Maka ya ikutilah perintah-perintahku wal yu'minu bi, dan berimanlah kepada Allah. Jadi ini sebagai sebuah syarat kalau kita ingin doa-doa kita dikabulkan. Seperti ibu tadi yang begitu dahsyat langsung bertemukan dengan Dr. Ihsan. Untuk memacu doa itu maka harus dengan amal soleh dan iman. Kalau tidak didorong dengan itu, maka sulit sekali doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan naik doa-doa kita ini. Akan berhenti, apalagi kalau dosa-dosa kita begitu banyak. Maka setiap doa itu digunakan untuk menghapus dosa-dosa kita dulu. Baru setelah itu dikabulkan hal-hal yang lain. Kalau tidak dikabulkan saat itu, maka doa-doa kita ini akan diganti menjadi sesuatu yang lebih baik. Misalnya kita berdoa, ya Allah, terimalah saya di bank tersebut misalnya. Allah melihat bahwa itu sebenarnya nggak baik bagi dia. Maka Allah ganti, ternyata diterima di sebuah perusahaan yang lain. Ketika kita berdoa, ya Allah, jodohkanlah saya dengan sana. Ternyata kita tidak berjodoh dengan sana. Maka kita ternyata dijodohkan dengan seorang yang lain. Maka Allah Maha tahu bahwa yang terbaik adalah si fulanah, bukan si fulanah satunya. Allah Maha tahu dengan mengganti yang lain. Atau kalau tidak dua-duanya, maka itu akan ditabung oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibayarkan nanti semuanya di yaumil akhir. Nah, ini masalah doa. Dan ini membutuhkan sebuah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa doa itu terkabulkan. Kalau kita ini berdoanya, ya Allah, kabulkan enggak ya Allah ya? Terserah kamu deh ya Allah, kalau dikabulkan ya alhamdulillah, kalau enggak ya alhamdulillah misalnya. Ini menunjukkan bahwa kita ini kurang bersemangat dalam berdoa, kurang yakin kepada Allah. Ya. Padahal dalam sebuah hadits qudsi sudah dikatakan bahwa anna inda dzanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakaroni. Aku ini tergantung dengan prasangka hambaku. Kalau hambaku yakin sama aku, ya Allah, kabulkannya ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah doaku ya Allah, dengan menangis, dengan sungguh-sungguh, dan kita yakin Allah mengabulkan, kabulkan. Tapi kalau sudah nggak yakin, ya daripada nggak doa sebagai syarat misalnya, ya nggak bakalan terkabul juga. Ana inda dzanni abdi bi, tergantung kita sendiri. Wa ana ma'ahu idza dzakaroni, dan Allah itu akan bersama kita ketika kita ingat kepada Allah. Wa ana ma'ahu idza ma'ahu, bersama idza dzakaroni, kalau dia ingat kepadaku. Kalau nggak ingat, ya sulit. Bagaimana mungkin, seperti ibaratnya kita dengan orang tua kita, kalau kita jarang menyapa, disuruh selalu membantah, ya, kita tiba-tiba minta bantuan, tentu sulit untuk dibantu. Itu dari sisi manusia. Tentu kalau bandingkan dengan Allah sangat jauh berbeda. Tapi gambaran kasarnya adalah seperti itu. Ya. Nah, ketika kita sudah bersemangat berdoa tadi, kita yakin bahwa Allah sudah menjanjikan doa mukhul ibadah. Ya, doa itu sebagai intinya ibadah. Doa itu silahul muslim wa imaduddin, ya, wa nuru samawati wal ardh. Sebagai tiangnya agama, sebagai pedang ya orang-orang Islam ketika dia merasa tidak mampu, maka itulah yang bisa membantu. Kita yakin dengan semua janji-janji itu, maka kita melanjutkan dengan bagaimana beradabnya berdoa agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu adab yang pertama kita untuk berdoa adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yakin kepada Allah. Ana inda dzanni abdi, yakin bahwa Allah akan mengabulkan. Ya. Kalau kita nggak yakin, maka semuanya bisa tidak akan terjadi. Walaupun doa itu mungkin sudah kita ucapkan 2-3 tahun lalu, bisa saja itu akan dikabulkan Allah sesuai dengan waktunya yang tepat. Ya. Kemudian yang kedua adalah jangan lupa ketika berdoa ada adabnya berbicara kepada Allah. Ya. Jangan sampai kita berdoa dengan kasar.
Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Berdoalah engkau kepada Allah dengan tadarru, dengan merendahkan diri, wa khufyah, dengan sesuatu yang sangat lembut berkata, ya Allah, ya Rabbi, ya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, begitu banyak dosaku, ampunilah dosa-dosa. Ya Allah, kami hamba mempunyai hajat, ya Allah. Dan seterusnya, dan seterusnya. Kita berbicara seperti berbicara dengan zat yang bisa kita lihat. Karena dalam beribadah itu ada proses namanya ihsan. Ya, ihsan itu adalah seakan-akan kita bisa melihat Allah. Tapi kalau kita nggak bisa melihat Allah, maka yakinlah Allah itu melihat kita. Ya. Nah, kemudian juga harus ada rasa takut dan ud'u rabbakum khaufan wa tama'ah. Harus ada rasa takut, aduh ini nggak kekabulkan, tapi ada toma'a, ada harap-harapannya tadi. Jadi ada harap-harap cemas. Ya Allah, nanti kalau nggak dikabulkan gimana? Ya Allah, kabulkanlah ya Allah. Jadi ketika kita ini khawatir tidak dikabulkan, maka semakin bersemangat kita ini berdoa. Ya Allah, kabulkanlah ya Allah. Diulang-ulang setiap sholat kita doa lagi. Itu namanya kita cemas tidak dikabulkan, maka kita terus ulang-ulang terus doa itu dalam setiap waktunya. Tentu dicari waktu-waktu yang mustajab. Pemirsa Zakat TV yang dimuliakan oleh Allah SWT, kiat-kiat berdoa agar dikabulkan oleh Allah SWT terdapat beberapa, dan insya Allah kita lanjutkan setelah yang satu ini. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bambang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Pemirsa Zakat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita terus menjalin hubungan dekat dengan Allah. Kita lantunkan doa-doa terindah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin bahwa semua doa-doa dari kecil sampai besar, dari urusan dapur sampai dengan urusan sesuatu yang besar, cita-cita kita dan seterusnya, kita gantungkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwa Allahus Somad. Allahus Somad itu adalah Allah tempat kita bergantung. Kalau kita bisa melihat, ketika kita menaruh baju di gantungan, maka kalau gantungannya itu nggak ada, maka dia jatuh. Sama seperti itulah ketika kita yakin kepada Allah. Kalau Allah sebagai tempat kita bergantung, kalau tidak ada Allah berarti kita jatuh. Karena Allah lah tempat bergantung. Dan yakin Allah yang akan menolong kita. Nah, tadi kita sudah menyampaikan adab ikhlas, yakin, ya, dengan tadarru' wa khufyah, ya, dengan lemah lembut dan dengan rendah diri dan dengan lemah lembut, khaufan wa tama'ah, dengan rasa cemas, ya, rasa takut dan agar dikabulkan. Nah, berikutnya yang sangat penting adalah ketika kita berdoa menjaga dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Ini sesuatu yang sangat penting, dan makanlah muka bumi ini sesuatu yang halal dan thayyib. Karena makanan-makanan yang haram yang kita konsumsi, entah itu haram karena zatnya atau haram karena perbuatannya. Haram karena zatnya kita makan seperti babi, khamar, ya, itu jelas haram secara zatnya. Kalau haram secara perbuatannya kita bisa mengetahui dari mencuri, menipu, korupsi, ya, dan seterusnya. Kalau itu kita lakukan, maka itu bisa menjadi penghalang dari terkabulnya doa-doa kita. Seperti sebuah kisah yang diriwayatkan dari sebuah hadis Bukhari, bahwa ada seorang laki-laki yang dalam kondisi lusuh, berdebu, kemudian pertama, ya Rabbu, ya Rabbu, ya Rabbu, berdoa. Kata Rasulullah, bagaimana mungkin dikabulkan? Wa mat'amahu haram, wa mayalbasu haram, wa masrabu haram, wa ghudiya bil haram, fa anna yustajabullah. Kata Rasulullah, bagaimana mungkin dikabulkan ketika makanannya adalah haram, minumannya adalah haram, wa malbasu haram, yang dipakai adalah haram,
Wa ghudhiya bil haram, dia dibesarkan dulunya dari kecil sampai besar itu dari sesuatu yang haram. Anna yustajabulah, bagaimana Allah akan mengabulkan doa orang yang semua barang-barangnya terdiri dari sesuatu yang haram. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Pemirsa Zakat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia memang semakin berat sekarang ini. Haram sudah merajalela. Sebagai manusia tentu kita berusaha mencari makanan-makanan yang halal. Kita yakin kepada Allah bahwa rezeki yang halal itu banyak sekali. Walaupun haram bertebaran. Salah satu sederhananya kalau kita memilih makanan tentu cari yang ada sertifikatnya halal. Kalau mencari pekerjaan tentu kita bisa melihat dari sisi syariah. Kira-kira pekerjaan ini haram atau tidak. Jangan sampai karena kita terpaksa kemudian kita tetap mengambil pekerjaan tersebut yang sudah jelas misalnya mengandung riba. Pekerjaan yang jelas mengandung haram misalnya. Ya. Tentu kita tidak akan memilih, kita harus rela ya untuk memilih mengorbankan. Ada sebuah pengalaman dulu ketika masih muda, saya bekerja di sebuah tempat. Ternyata tempat tersebut awalnya semuanya halal, ternyata diselipkan beberapa produk yang di situ dia menjual, ada menjual makanan-makanan haram, ada babi, ada minuman keras. Maka sebagai umat Islam yang yakin kepada Allah, saya langsung membuat surat pengunduran diri. Saya mengundurkan diri bekerja di sini karena di sini ada produk-produk haramnya. Karena kita khawatir makanan-makanan ini masuk ke dalam tubuh kita. Wa inna fil jasadi mudghah, idza salukat jasadu kullu, fa idza fasadat jasadu kullu. Ala wahya qalb. Kalau dalam sini ya ada segumpal darah, kalau dia baik maka baik semua. Kalau buruk-buruk semua, dan itu adalah hati. Dan hati ya, jantung ini adalah proses dari pertukaran darah-darah. Makanan yang kita makan akan berubah menjadi darah, membesarkan kita, menguatkan tulang kita, daging kita, dan seterusnya. Jadi makanan yang haram harus kita jaga. Jangan sampai ada yang masuk ke dalam tubuh kita, dan kalaupun terlanjur maka kita harus perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena benar-benar tidak akan dikabulkan. Wa mat'amu haram, wa ma yalbusu haram, wa ma yashrabu haram, wa ghudhiya bil haram. Karena inna Allah thayyib, tayyibul thayyib. Allah itu baik dan tidak akan menerima sesuatu yang tidak baik. Kalau kita berdoa datang kepada Allah dalam kondisi haram, kotor, maka kita ditolak. Kita disuruh untuk membersihkan diri dulu. Banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga doa-doa kita ini bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada sebuah kisah yang menarik kalau kita pernah membaca kisah dari awalnya Imam Abu Hanifah. Ketika Imam Abu Hanifah belum lahir, seorang bapaknya dalam pengembaraannya ketika sedang beribadah memakan sebuah buah apel yang dia temukan di jalan. Setelah dimakan, kemudian dia penasaran, ini ternyata harus dihalalkan karena tidak tahu siapa yang punya. Maka bapaknya dari Imam Abu Hanifah itu mencari pemiliknya. Kemudian bertemu, dia mengatakan bahwa aku terlanjur makan satu buah apel tadi karena aku puasa. Aku ingin engkau halalkan makanan yang aku makan ini. Jawaban dari pemilik tadi mengatakan, baik, aku halalkan, tapi syaratnya ada dua. Yang pertama, kamu harus kerja di sini selama 2 tahun. Hanya untuk menghalalkan satu buah apel, dia harus bekerja 2 tahun. Karena ingin menghalalkan tadi, maka dia tetap bekerja selama 2 tahun. Setelah 2 tahun selesai, maka dia berkata lagi, aku sudah selesai 2 tahun. Maka tolong bebaskan aku. Masih ada satu syarat lagi, yaitu kamu harus menikahi anakku. Ya, bagi yang bujang mungkin senang ya. Tapi anakku ini buta, tuli, ya, buta, tuli, bisu, lumpuh. Udah nggak ada apa-apanya tuh kalau udah buta, tuli, lumpuh. Ini mau seperti wanita apa yang bisa kita harapkan? Karena ingin mendapatkan kehalalan tadi, maka diterimalah nikahnya. Kemudian setelah nikah, masuklah si fulan tadi ke dalam ruangan pengantinnya mengucapkan assalamualaikum. Tiba-tiba ada yang menjawab waalaikumsalam. Dia terperanjat. Mohon maaf, saya salah kamar. Istri saya adalah bisu, bukan ini. Bukan begitu, wahai suamiku. Ini adalah istrimu. Aku adalah yang wanita yang disebutkan tadi. Aku bisu karena aku menghindari berkata-kata yang maksiat.
Aku tuli karena aku tidak mendengarkan hal-hal yang bermaksiat. Aku buta karena aku buta dari hal-hal yang maksiat. Aku lumpuh karena aku tidak pernah melangkahkan kakiku ke dalam perbuatan maksiat. Subhanallah, sebuah karunia besar. Menikahlah orang itu dan lahirlah seorang imam besar, yaitu Imam Abu Hanifah. Bagaimana sebuah kehalalan yang hanya sebuah buah apel harus melalui perjuangan yang sangat panjang. Hanya berharap karena tidak ada masuknya makanan-makanan yang haram di dalam tubuhnya, yang akan menghalangi dekatnya dia kepada Allah. Ya. Nah, jamaah Zakat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah sebuah contoh yang agung. Bagaimana sebuah proses terkabulnya itu bukan semata-mata langsung terkabul, ada sebuah proses-proses sebelumnya. Ya, termasuk yang sangat penting adalah kehalalan tadi. Komunikasi yang baik kepada Allah, intinya adalah agar terus beribadah, menjauhi yang haram, ya. Kemudian mencari waktu-waktu yang mustajab, waktu yang tahajud, ketika di antara dua adzan, ketika adzan, ya, dan seterusnya. Itu adalah waktu-waktu yang mustajab. Mari kita manfaatkan waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa seluruh kehidupan kita, termasuk jangan hanya berdoa untuk diri sendiri, berdoa untuk keluarga kita, saudara-saudara kita, bangsa kita, ya, umat kita secara umum yang sekarang begitu banyak mendapatkan zaliman. Mudah-mudahan negara kita, bangsa Indonesia, mendapatkan pemimpin yang soleh, yang bisa mengarahkan kita kepada kesejahteraan baik dunia maupun akhirat. Dunia kita semakin baik sehingga semuanya mendapatkan kebaikan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Zakat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan bisa bermanfaat apa yang sampaikan sedikit tadi, ya. Aku lihat hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.